Hai sobat saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami menampilkan sebuah konten, yaitu ceramah kuliah subuh atau kultum subuh hari ke-6 di Masjid Darul Ilmi Pantai Gading, Batam, di mana ceramah ini dengan judul selalu suci dan bersih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan oleh Ustadz dari Batam, yaitu Ustadz Haji Ali Mansur MAG, Master Agama. Oke, bagi warga Pantai Gading yang tadi malam yang tadi pagi nggak sempat ke masjid, inilah ceramahnya kami hadirkan di sini. Ataupun yang tadi malam sempat ke masjid tapi ngantuk-ngantuk, jadi nggak begitu jelas suaranya masuk di kuping. Oke, di sini kita bisa nonton kembali gitu. Oke, mari kita tonton aja sama-sama. Check it out. Pulang kampung? Enggak. Saya tanggal 8. Iya. Oh iya. Bagus lah. Saya keluarga dari sini semua di kampung, tinggal ponakan aja. Abang di Jakarta, Mas Jana itu di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kotanya Pak. Dekat bandara. Dari bandara paling 10 menitan. Yang memuliakan para hadir, para imam, ketua masjid dan seluruh para Ada saya saudara di tapi cuma sejahtera di mana? Cuman bikin sejahtera di Ini alhamdulillah masuk di pagi subuh yang ke-6 di bulan suci Ramadan. ada berapa tempat? Kita jarak dengan bahasa yang bersama kita itu di yang bersama apapun Poligon. Iya. Jauh dari kota ini. Dalam kota. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Siapa itu? Ada pertemuan pada ini bersama kita. Satpam. Ya. Tentang asrorul Dari istrinya. rahasia-rahasia di dalam kesucian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wudu sabrul iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bunyal dinu 'ala al-taqwa. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wudu itu Sejahtera itu terkenal itu Poligon. Ya, Poligon. wudu separuh daripada keimanan. Kita semua tahu bahwa Yang Poligon yang di bukit Allah itu. Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sebelum Oh, bagus itu. Iya.
seperti dalam Al-Quran, ya Tapi kalau kerja di bank kan, nanti suami istri kerja di bank lebih kuat. Kenapa kita semua telah ketahui Ini di mana tapi supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mensucikan hamba-hambanya, direktur B itu seluruh anggota tubuhnya, khususnya yang terpenting Kode itu anggota benar. Kode itu anggota. dan apa tujuannya tiada lain Pusat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, Allah yang Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang Maha Suci, Allah yang selalu memberikan keselamatan kepada hambanya, memberikan rasa keamanan kepada hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dengan pahala, dengan surga, dan pahala surga itu semua adalah dalam kesucian. Sebaliknya kalau neraka tentu tempat yang kotor, tempat yang najis, tempat siksaan. Sementara surga adalah tempat kenikmatan dan kebahagiaan. Makanya ketika awal Allah ciptakan manusia sebenarnya menjadi penghuni surga, lalu diberikan kesempatan Nabi Allah Adam, kita semua keturunannya di dunia ini, ya, supaya kita bercocok tanam. Dalam artian bercocok tanam adalah berladang amal, menanam amal. Amal apa? Amal ibadah. Mama falaqul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kita tanam adalah amal kebajikan, amal ibadah. Yang semua itu muaranya adalah untuk tazkiyah, untuk mensucikan jiwa. Karena surga tempat yang suci, maka Allah menghendaki kita selalu dalam kesucian sehingga akan dikembalikan ke tempat yang suci. Jadi nggak usah khawatir, kita semua ini insya Allah tempat kembali kita semua ke surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada tapinya. Jadi al-wudu syatrul iman. Wudu itu separuh keimanan. Makanya dibasuh. Hakikat seluruh yang kita basuh dari mulut kita. Nah ini maksudnya. Supaya kamu selalu berzikir, bukan mulut yang selalu berbicara kotor, bukan mulut yang selalu berbicara yang suka nyakitin orang, atau membuat permusuhan, kebencian, kedengkian, atau mulut yang selalu dendam. Kemudian hidung kita, supaya hidung ini tidak selalu mencium yang tidak manfaat atau bahkan berbau maksiat. Begitu juga saat basuh muka ada kedua mata kita. Saat kita basuh telinga ada telinga kita. Yang Allah sampaikan innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena seluruh daripada anggota tubuh kita, khususnya indera kita, pendengaran, penglihatan sampai kepada hati kita, itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan wudu, ya, minimal kalau kita sholat 5 waktu berarti wudu 5 kali. Akhirnya disucikan. Sehingga ketika selalu dalam keadaan kesucian, maka insya Allah umpamanya karena Allah takdirkan kita ini dari duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau Allah takdirkan nanti meninggal setelah subuh, berarti kita telah wudu waktu subuh. Atau dari subuh ke duhur, tadi sholat subuh, sholat duhur, itu seterusnya. Maka insya Allah dalam kesucian. Makanya Rasul sampaikan bunyan dinu ala Allah, didirikan agama itu atas dasar kesucian. Bahkan Rasul sampaikan minta sholati at-tuhur, bahwasanya kunci daripada sholat itu adalah kesucian. Allah menghendaki kita sebelum kita sholat disucikan lahir batin kita sampai rasanya hadas dan najis kita. Kemudian kita berangkat untuk sholat, kita mendirikan sholat. Sholat ini kuncinya adalah kesucian. Jadi kalau kita tidak dalam keadaan suci, jadi mustahil mau diterima sholat kita.
Maka suatu ketika Rasulullah berjalan, ya, Rasulullah SAW berkobroin di mana lewat di dua kubur itu sudah disiksa. Ya, makanya Rasulullah mendengar siksaan. Kemudian Rasul sampaikan bahwa dua kubur itu disiksa bukan karena dosa besar. Terus karena apa ya Rasul? Yang satu ini dikarenakan dia tidak selalu dalam keadaan kesucian karena dia tidak bisa menjaga daripada arrosh minal baul, yaitu percikan air kencing atau air buang air kecilnya itu selalu percik ke tubuhnya atau ke pakaiannya sehingga dia tidak bisa suci. Jangan sepelekan, artinya walaupun hanya percikan najis, kadang-kadang kan sepele, artinya sepele ya. Banyak tempat-tempat buang air kecil itu ya, yang berdiri dan sebagainya yang kadang-kadang tidak mendukung sampai akhirnya memercik celana, memercik ke sarung dan sebagainya. Maka harus dijaga. Yang kedua karena apa? Karena di dunia yang suka berdendam atau suka memfitnah orang. Apa maksudnya? Karena tidak bisa menjaga kesucian daripada mulutnya. Hanya kalau kita ingin tidak disiksa oleh Allah SWT, sebaliknya karena kubur itu adalah sudukul amal. Ya. Disebutkan dalam doanya Rasul yang diajarkan, ya, Allah maj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya ya Allah sebagai salah satu daripada taman-taman surga. Taman surga. Jadi, sebaliknya kalau di dunianya ya tadi, kenapa disiksa? Karena sering tidak bisa suci ketika dia buang air kecil. Kenapa? Karena mulutnya selalu malu-malu, artinya tidak jaga mulut, sehingga Allah SWT siksa. Wa qala ta'ala fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu Allahu yuhibbul mutahhirin. Fihi, di dalam masjid, rijalun, orang-orang yang yuhibbuna, mereka mencintai atau menyukai ayyatatahharu, untuk mensucikan dirinya. Dan sebenarnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bersuci. Jadi masuknya kita ke dalam masjid, Rasul sampaikan khairul liqa'i masajidul, sebaik-baik tempat di dunia ini adalah masjid-masjidnya. Hanya kalau kita pergi ke suatu daerah, suatu tempat, kalau bisa yang kita cari masjidnya. Sampai di dunia ini banyak tempat rekreasi, katakan begitu. Kalau bahasanya anak-anak muda kan healing, wah healing ya. Bahasanya rekreasi, tour dan sebagainya. Sampai Rasul sampaikan dalam sabdanya, asadul rihal illa fi thalathati masajid. Sangat ditekankan bagi kita umat Rasul itu untuk bisa mengadakan sebuah perjalanan untuk rihlah, untuk bisa pergi ke 3 masjid. Kenapa bukan gunung Himalaya? Kenapa bukan di Dubai? Bukan bahasanya itu. Ya, tapi yang disebutkan adalah illa fi thalathati masajid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Tiada lain ya tadi, di mana kita semua, apalagi jika masjid adalah tempat yang suci, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa adalah tempat yang suci, dan termasuk di mana saja daerah-daerah kita kunjungi, ya, di situ ada masjid-masjid yang disebutkan fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Karena la masjidul ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin antakum fi. Karena masjid-masjid itu didirikan atas dasar ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi kalau kita kunjung ke Medan, alhamdulillah kita bisa pergi, oh ini masjid raya Medan. Sampai ke Binjai, oh ini masjid raya Binjai, itu seterusnya. Kalau kita di sini yang dekat-dekat aja lah. Sampai di Tanjung Pinang, alhamdulillah kita sampai ke masjid raya yang ada di Tanjung Pinang, di Bintan, Betul Makmur, terus sampai sekarang di masjidnya provinsi dan sebagainya.
kita bisa beribadah. Inilah yang kita semua inginkan. Walaupun Rasul sebutkan tidak masjid saja. Kenapa begitu? Fihi rijalun yuhibbuna ayyallahu, supaya kita senantiasa masuk ke dalam masjid itu untuk mensucikan diri kita. Niat itikaf, niat kita ibadah, mungkin sholat tahiyat masjid atau sholat jamaahnya, kita berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, apalagi doanya musafir, salah satu doa yang mustajab. Kadang-kadang ya maaf, banyak di antara orang yang jalan-jalan, pokoknya jalan, wah, sampai ke mana lah gitu, tapi nggak pernah ke masjid sama sekali. Yang penting happy di dalam masjid, balik. Baik seperti itu. Kalau hati kita sebagai orang yang beriman pasti rindu dengan masjid. Di mana masjid ini ya katanya? Supaya bisa ibadah. Banyak orang begitu sampai ke Ancol dan sebagainya, tapi ternyata tidak pernah mampir ke masjidnya. Kita mampir ke masjid dan sebagainya, atau masjid yang di lingkungan kampungnya. Jadi ini yang kita inginkan, sehingga kita masuk ke dalam masjid. Makanya kita semua tahu masjid ini didirikan supaya mempererat silaturahmi. Karena dengan silaturahmi akan diberikan oleh Allah keberkahan yang murah rezeki. Oh ini. Jadi pengurus-pengurus masjidnya senantiasa hidup berdampingan dengan baik. Kita tahu bahwa masjid itu didirikan dalam atas dasar ketakwaan. Maka datang ke masjid niat ibadah, niat masjid untuk zikir, niat masjid untuk ini enggak masuk dalam masjid malah semrawut. Wah ini perlu ditanya. Terus ke masjid kalau tidak niatnya benar, karena didasarkan ketakwaan, didasarkan dengan orang yang menginginkan kesucian diri. Begitu masuk dalam masjid tenang, paling ada subhanallah, 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 atau baca kalimat sholawat dan sebagainya. Hakikatnya mensucikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Walid taharati arba'u maratib. 4 tingkatan di dalam kesucian. Al-awwal tadhirul dhahir 'anil ahdas. Yang pertama, pensucian daripada yang dhahir 'anil ahdasi, dari hadas. Sering kita bersuci dari hadas dan najis. Kita selalu mendaki dan kita selalu berusaha badan kita, pakaian kita, tempat kita selalu suci dari hadas maupun najis. Makanya kita semua dianjurkan untuk mandi, untuk wudu dalam rangka mensucikan daripada dohir kita ataupun hadas dan sifatnya sedikit batin kita. Kemudian baju kita, pakaian, tempat, bahkan rumah kita. Kalau itu rumah Allah Subhanahu Wa Taala, rumah kita bersama, rumah kita yang kita tempati. Bagaimana dalam keadaan suci. Tadhirul dhahir 'anil ahdas. Ibu sering kan ditulis rumahnya baiti jannati, rumahmu adalah surga. Ciri-cirinya bagaimana? Tersucikan lahir batinnya, diawali dengan yang dohir. Lantai suci, tempat sholatnya suci, semua bajunya suci. Ada baiti jannati, mengingat rumahku adalah surga. Tidak ada najis dan sebagainya di rumah kita. Tadhirul dhahir 'anil ahdas. Wa thaniyatu tadhirul jawarih 'anil jara'im wal asami. Pensucian anggota tubuh kita dari dosa-dosa dan dari kemaksiatan. Kita berusaha tidak hanya yang dhahir yang nampak. Mungkin baju kita warna putih, sarung kita warna putih, semua serba putih, pokoknya dhahir yang nampak. Yang tak nampak diawali dengan setelah itu adalah jawarih anggota tubuh kita. Jadi puasa juga gitu, naik sedikit menguasakan seluruh anggota tubuh kita sampai mata ikut puasa, tangan ikut puasa, lidah ikut puasa, telinga ikut puasa.
Wa thaniyatu tathhirul qalbi 'anil akhlaqid dhamimah. Yang ketiga yaitu mensucikan hati kita. Nah, ini disebutkan inna sam'a wal basara wal fu'ad, pendengaran, penglihatan sampai hati kita, maka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana mensucikan hati? Tentu diisi dengan akhlak yang terpuji. Harus dikosongkan tathhirul qalbi 'anil akhlaqid dhamimah. Karena tercela bahwanya Rasulullah adalah orang yang tawadhu, jangan sombong. Karena sombong itu miliknya iblis. Ciri-ciri sombong mengaku diri yang paling baik, mengaku diri yang paling benar, yang lain salah. Nah, ini ciri-ciri iblis. Kalau kita di dunia masih ngomong dalam diri, ini loh aku yang paling benar nih, aku yang paling betul, aku yang paling, yang lain salah. Apa yang seperti itu, hati-hati. Khawatir seperti kalimatnya iblis dalam Al-Quran. Kenapa ya iblis? Nabi Adam itu adalah orang yang mulia, makhluk yang mulia, diperintahkan sujud juga nggak mau. Qala ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Tak sudi. Itulah dari bahasanya iblis. Kalau kita selalu ana khairum minhu, aku ini lebih baik, aku ini lebih baik, berarti perkataan itu perkataan iblis yang berjiwa di dalam tubuh kita. Ya, alhamdulillah dari hati-hati. Jangan sampai kita seperti kata iblis. Ya Allah sampaikan anak khairum, sehingga menyepelekan orang, meremehkan orang, merendahkan orang. Ini yang terjadi sekarang seperti itu. Hati-hati, karena bisikan iblis itu begitu indah. Apapun bentuknya, ya, mau bentuknya seperti yang mohon maaf, walaupun wujudnya macam malaikat umpamanya, semua serba putih, tapi kalau di dalam hatinya seperti itu, berarti ini cerminan daripada sifat iblis. Jadi lupa di adil akhlak dan nikmat, dilarang sombong, ya, diisi dengan tawadhu. Dilarang kita di dalam kehidupan ini untuk berkhianat, diisi dengan kita menjadi orang yang amanah. Dilarang kita bohong dusta, diisi dengan jujur. Dilarang pasti nanti ada di sisi separuh yang adalah akhlak yang terpuji. Rabi'atan sirri amas wallahi ta'ala. Yang keempat, pensucian terkait dengan yang paling rahasia, sir yang ada di dalam hati kita yang paling rahasia. Kalau bahasa Al-Quran, innallaha ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang sir bahkan yang lebih rahasia sekalipun. Kalau bahasanya khatara fi qalbi basarin, yang tersirat di dalam hati manusia. Dan kita berusaha kosongkan dalam sir itu daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pangkatnya para nabi, ini pangkatnya para siddiqin. Sebagaimana kalau bahasanya puasa itu ada puasa umum, ada puasa khusus, ya, khusus kaitannya anggota tubuhnya. Kemudian puasa khusus yang ibaratnya yang spesial, lebih spesial lagi, gitulah kira-kira. Eksekutif kelas lah gitu. Ini adalah puasanya para nabi. Sampai hatinya itu yang adanya keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wat-taharatu fi kulli rabatin nisful amal alladhi fiha fi kulli rabatin takhalliyah wa tahalliyah. Ternyata dari setiap ikatan itu, ya, dari setiap ikatan itu ada separuh daripada amal di dalamnya yang isinya takhalli wa tahalli. Artinya takhalli pengosongan, tahalli penghiasan. Jadi contoh namanya, kita kosongkan dari sifat sombong. Ini separuh dalam kita kosongkan dari sifat sombong, maka separuhnya harus terisi dengan sifat tawadhu. Begitu juga kaitannya dengan anggota tubuh kita. Bagaimana mata ini kita larang untuk maksiat terkait dengan melihat yang bukan, ya, terkait dengan yang bukan mahram kita dan sebagainya.
maka kita isi dengan melihat yang dianjurkan. Jadi kosongkan diisi dengan dianjurkan. Wa ismul amal liqaulil akhir mawqufan alaihi. Jadi takhalli itu separuh daripada amal, yang sehingga separuhnya harus diisi dengan tahalli. Yang mungkin contoh, kita diperintahkan oleh Allah SWT, diperintahkan supaya kita sholat, zakat, ada puasa, ada haji dan sebagainya. Bangunan di dalam Islam kita mustahil, ya mustahil kalau seseorang itu dia mengerjakan sholat, sementara ya, sholat ini adalah untuk tazkiyatun nafsi, untuk pensucian jiwa, atau kita diperintahkan puasa. Puasa ini untuk pensucian jiwa kita, sementara separuhnya tidak diisi dengan juga yang terkait dengan kesucian. Atau pokoknya gini, kan misalkan ini sholatnya rajin, tapi kok sampai hari-hari jengong gue, bisa mabuk gue, hari-hari main judi lebih gitu kan, pokoknya gitu. Ya, itu namanya tidak seimbang, artinya benar-benar takhalli dan tahalli. Ya mustahil mau mensucikan diri. Ya istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Bukan susu telur madu jahe, sore-sore malam-malam gitu. Mungkin anget-anget kalau pas hujan-hujan gitu. Jadi ini enggak STMJ, sholatnya rajin, judinya juga rajin. Sampai rajin sholat, tapi hari ini main slot, hari ini main skater, makanya gitu ya. Di sini nggak ada ya, di sini nggak ada. Ini di Jawa, ada semua anak-anak muda, bahkan maaf pernah kali itu jalan-jalan di pinggir-pinggir pantai gitu ya, nggak pinggir. Kok banyak ibu yang khusus saja? Itu ibu apa? Bukannya di sini aja gini, itulah Pak, di sini banyak ibu yang ikutan seketer doang, yang beli chip doang itu lah. Ya Allah, dan prihatin ya, yang memang ini kaitannya dengan ada bapak-bapak juga yang ikut-ikut. Mana bang? Mau berangkat mancing? Ini bang, mancing lele. Ditanya, bapak katanya mancing lele, mana lelenya? Aduh, kalah tadi. Lah, tadi bilang mancing lele, kok malah bilang kalah? Ini macam mana ini? Ternyata sampai di sana, udah, judi. Nih, daftar mancing lele 100.000. 100.000 daftar aja. Lelenya masukin lagi. Wajib masukin lagi, sampai lele itu pada mati sendiri. Penganiayaan lele itu dari segi penganiayaan. Belum lagi nanti timbang, ini ternyata kalah kan dulu. Kok kalah? Ya selisih 2 orang dia dari aku, nggak jadi yang menang. Mancing lele pamernya pulang-pulang bilang kalah. Ya mas, kan judi macam-macam. Judi online jangan berbahaya. Bahkan banyak sekali orang-orang yang maaf, pinjaman online, judi online. Pernah kemarin daerah kawan di Jawa Timur sampai cerai, saya tanya kenapa kamu nggak sanggup lagi, suamiku hobi pinjam online, hobi judi online, sampai habis-habisan semua. Nah ini insya Allah di sini mudah-mudahan semuanya suami yang soleh, amin, amin, istri yang soleh, amin ya rabbal alamin. Jadi takhalli wa tahalli. Kadang kalau pulang bukan takhalli anil akhlaqi dzamimah, tsumma takhalli bil akhlaqil mahmudah. Begitu juga hati kita kosongkan dari yang buruk, isi yang baik, yang terpuji. Mustahil kita juga ada yang buruk, ada yang ini yang tidak bisa mensucikan diri namanya. Ya tadi sama dengan gambarannya itu STMJ, sholat terus maksiat jalan. Makanya kadang-kadang mohon maaf, ya di masjid kadang-kadang prihatin. Coba dilihat CCTV. Semua orang yang tadi kesini ngapain? Ternyata dia berangkat wudhu, habis wudhu dia sholat, habis sholat pulangnya nulis sendal. Nah ini yang bermakna. Oh ternyata dia sholat pak, habis sholat tapi nulis sendal. Berarti sholat terus maksiat jalan. Ya, saya pikir yang nyuri mungkin orang naik motor ambil sendal lari, mungkin wajar ya. Ini kan. Makanya ini ya, mudah-mudahan tidak ada di sini. Karena apa? Yang datang ke masjid niatnya untuk pensucian diri dalam rangka untuk tahalli. Kalau tadi kan sholat terus maksiat masih jalan. Nah,
Yuk kita kosongkan dengan yang tercela, isi dengan ketaatan, isi dengan yang terpuji. Ini menjadi sebuah syarat supaya kita benar-benar bisa tathir, mensucikan baik dohir, baik hati, baik yang sifatnya sir, semua bisa tercapai dengan kesucian. Maka puasa ini juga sama. Puasa ini berusaha untuk menahan dari segala yang batalkan, bahkan segala yang berbau kemaksiatan, diisi dengan tilawah, dengan qiyam, dengan sedekah, dengan akhlak yang terpuji. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam kultum pagi hari ini. Sebelumnya kita semua mengundang, mudah-mudahan selama Ramadan ini Allah sucikan lahir batin kita, terperolehlah apa semua yang kita inginkan, di mana Allah SWT jadikan dalam sisa umur sepanjang hidup kita ini, Allah sampaikan kepada kita kesucian seperti dalam doa habis wudu. Ya, kita semua yang berdoa waj'alni min ibadati minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin, sehingga tempat kembali kita adalah kepada surga insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah manfaatna bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una Allah beserta ilmu nafi'ah harus berwasiat Allah wa sholih taqabbala. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan wa rzuqna lailatul qadri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.